Bersiaplah, pembahasan ini akan jauh lebih dalam. Siapkan pikiran jernih Anda supaya bisa memahami makna tersirat dari penyampaian kali ini. Ayo bangunkan jiwa ruhanimu, ayo buka mata jasad dan mata ruhanimu. Inilah manusia dengan roh suci, ruh bercahaya yang sudah terpilih atas kehendak Sang Maha Kuasa dan dari Nusantara Indonesia. Sang pemimpin itu sudah dinantikan, beliau adalah raja. Dari segala raja di dunia yang pernah ada, mulai dari raja-raja Nusantara terdahulu, titisan swargaloka semua mengalir kepadanya. Beliau tidak butuh pengakuan, tetapi diakui dari semua ruh cahaya, dan cahaya ini umpama tembus ke ujung langit hingga bersambung ke pusat cahaya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua manusia terpilih inilah yang nantinya akan membawa awal perdamaian dunia dan puncak kejayaan umat Islam. Bahkan semua nanti akan menjadi satu bahasa. Jadi persiapkan diri, perbaiki ibadah syariat hakikat. Jika Allah meridhoi, kita pasti akan dipertemukan. Tetapi Allah Maha Tahu tidak sedikit manusia dipertemukan oleh beliau malah ingkar. Ya memang ini semua sudah ketentuan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya sampaikan, narasi ini saya bikin sendiri, bukan hasil dari karya orang lain. Sebab saya juga melihat narasi karya saya dipakai channel lain. Saya udah capek-capek bikin narasi, ya malah di copy paste orang lain. Saya pribadi juga sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua yang senantiasa menyimak di channel ini. Saya berharap jika orang lain bikin narasi, ya bikin sendiri, buatlah karya sendiri. Sebab saya bikin narasi seperti ini, butuh ketenangan, konsentrasi, dan memfilter apa yang membisiki nuraniku. Assalamualaikum sahabat mahkota Islami. Salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pernahkah kamu mendengar bahwa Nusantara kelak akan menjadi pusat peradaban dunia? Bukan legenda, bukan sekedar ramalan, tapi keyakinan yang telah dijaga sejak ratusan tahun lalu. Banyak ulama dan para leluhur menyebut, di tanah inilah awal dari kebangkitan besar. Akhir zaman akan dimulai. Pertanyaannya, apakah kita sedang mendekati masa itu ya? Kita sedang berada di fase itu. Oleh karena itu saya bahas pemimpin yang pertama. Dinantikan adalah sang Khalifah Imam Mahdi. Apakah ragu jika Imam Mahdi berasal dari Indonesia? Saya tidak membahas kenapa dari Indonesia. Sebab di video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Sahabat Pusat Cerita Islami, kita berada di tengah hiruk pikuk dunia. Di saat zaman semakin penuh kekacauan, ketika keadilan dan kebenaran seakan menghilang dari permukaan bumi, ada satu harapan besar yang terus dijaga oleh para leluhur Nusantara. Sebuah janji langit, sebuah takdir besar yang kelahirannya akan mengubah wajah dunia. Nusantara tanah yang dijaga, tanah para wali, tanah para ulama, tanah para spiritualis, tempat berlabuhnya Islam rahmatan lil alamin sejak ratusan tahun silam. Di tanah inilah dikatakan sebuah kebangkitan besar kan bermula Imam Mahdi, awal dari kejayaan Nusantara. Ketika tanda-tanda akhir zaman telah muncul, ketika umat terpecah, ketika kebenaran dilecehkan dan kezaliman diagungkan, di saat itulah seorang pemimpin jujur, adil, penyayang akan hadir membawa bendera persatuan umat. Dialah Imam Mahdi, sang pemegang panji kebenaran. Nusantara akan menjadi tempat awal bergeraknya perubahan besar. Para ulama terdahulu menyebut bahwa tanah ini kelak akan melahirkan generasi penolong akhir zaman. Pasukan yang hatinya seteguh gunung dan keimanannya setinggi langit. Disinilah awal kejayaan muncul, awal bangkitnya peradaban, awal kembalinya kejayaan umat Islam. Namun kebangkitan ini bukanlah puncak, melainkan permulaan. Ratu Adil, puncak dari kejayaan Nusantara. Setelah Imam Mahdi mempersatukan umat, hadirlah seorang pemimpin dari rahim Nusantara.
yang telah lama diramalkan oleh para leluhur Jawa. Dialah Ratu Adil Satria Piningit, pemimpin yang dirahasiakan keberadaannya hingga waktu ilahi telah tiba. Jika Imam Mahdi adalah penyulut kebangkitan, maka Ratu Adil adalah puncak dari kejayaan Nusantara. Di tangannya terpancar cahaya keadilan. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara akan mencapai masa emasnya, negara yang makmur, aman damai, tempat berkumpulnya para ulama, ilmuwan dan orang beriman dari seluruh penjuru dunia. Sebuah negeri yang menjadi mercusuar peradaban manusia. Kebangkitan Nusantara bukan hanya untuk Indonesia. Kejayaan ini bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk menyinari dunia. Nusantara akan menjadi pusat peradaban, pusat ilmu, pusat perdamaian, dan menjadi benteng terakhir kebenaran hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemimpin pembuka gerbang kebangkitan, dialah Imam Mahdi, awal kebangkitan Nusantara, sosok yang memimpin umat menuju kembali pada agama yang murni, menghidupkan keadilan, dan menyinari dunia dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kedatangannya bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Namun bisikan para ulama sejak dahulu menyiratkan bahwa cahaya itu akan bersinar dari timur, dan rahasia itu mengarah ke Nusantara, sahabat semuanya. Dan sang puncak kejayaan Nusantara, dialah Ratu Adil, puncak kemuliaan dan kejayaan Nusantara. Pemimpin yang disebut dalam ramalan, Jayabaya Sengkalan Jawa dan petunjuk para leluhur, sosok yang akan mempersatukan Nusantara, menegakkan keadilan, memulihkan martabat bangsa, dan menghadirkan kemakmuran yang belum pernah terjadi. Sebelumnya di tangannya Nusantara bukan lagi penonton sejarah, tapi pusat peradaban dunia, dua pemimpin dua masa. Namun satu garis takdir Imam Mahdi, gerbang kebangkitan spiritual dan penyatuan umat. Ratu Adil puncak kejayaan dunia, kemakmuran dan keadilan di bumi Nusantara. Jika Imam Mahdi adalah awal, maka Ratu Adil adalah puncak akhir kejayaan Nusantara. Dan perjalanan sejarah besar itu mungkin sedang dimulai hari ini tepat di hadapan mata kita. Bangkitlah wahai generasi Nusantara, sebab sejarah besar tidak menunggu orang yang ragu. Kita adalah saksi perubahan zaman, dan mungkin kita adalah bagian dari pasukan pembawa cahaya. Nusantara akan berjaya. Ketika cahaya langit bertemu dengan pemimpin bumi, dan semesta akan berawal. Ini dari satu pemimpin yang hadir membawa cahaya, dan mencapai puncaknya di tangan pemimpin yang membawa doa keadilan. Jika kamu percaya bahwa gelombang besar kebangkitan Nusantara itu nyata, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan narasi ini agar semakin banyak jiwa di luar sana ikut mempersiapkan diri, menjaga iman, memperkuat doa, dan memperbaiki akhlak. Karena kebangkitan itu dimulai bukan dari pedang, tetapi dari hati yang kembali kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.